Kita melanjutkan untuk agenda pada malam hari ini. Untuk acara yang keempat yaitu data sebaran virus COVID-19 dari Sulu-Sulu Wesky 01 hingga 05. Untuk 1016 yang pertama kita urutkan dari bawah. 1016 Stasiun Radio Julia Julu 12 Sulu-Sulu Wesky 05 Rapi, wilayah Kabupaten Sleman. Kepada petugas yang akan memberikan 1014 dipersilahkan. Pengendali stasiun Julia Julu 12 Sulu-Sulu Delta, operator Julia Julu 12 Golf Sulu-Sulu 1023. Terima kasih atas pemanggilannya dari pengendali Sulu-Sulu Delta Daerah Istimewa Yogyakarta. Juliet Sulu 12 Golf Sulu-Sulu Pak Bari yang selalu yes. Selamat malam. Salam rapi 5155 dengan harapan selalu sehat. Di sini Juliet Sulu 12 Juliet Hotel Queen operator Gunadi memancar dari Donoharjo Ngagel Sleman, mewakili Juliet Sulu 12 Sulu-Sulu Whisky 05 Kabupaten Sleman. Berikut laporan sebaran COVID-19 di Kabupaten Sleman hari Kamis tanggal 31 Desember 2020. Data diakses pukul 18.34 waktu Indonesia bagian Barat. Apabila ada perubahan data, baik penambahan, pengurangan data masuk setelah pukul 18.34, maka data tersebut akan masuk pelaporan besok hari. Data ini merupakan data dinamis. Data statistik yang ditampilkan saat ini merupakan data berjalan yang akan berubah setiap saat sesuai proses pembaruan atau update data pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman berdasarkan dashboard informasi Kabupaten Sleman. Terdapat perubahan data konfirmasi hari ini berjumlah 61 orang, sembuh 8 orang, meninggal hari ini nihil. Namun ada 1 orang meninggal dari Depok, di mana data tersebut masuk setelah pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat kemarin, baru masuk pelaporan hari ini. Data kumulatif kasus tidak bergejala 4.147 orang, bergejala 850 orang. Untuk kasus sembuh 3.379 orang, meninggal 93 orang. Sisa perawatan berjumlah 925 orang pasien. Kasus suspek 4.295 orang. Untuk meninggal 60 orang, probable 160 orang. Pelaku perjalanan 21.349 orang. Sedangkan pemantauan 27.765 orang. Selesai pemantauan berjumlah 13.584 orang. Sedangkan kontak erat 850 orang. Berikut kami sampaikan peta sebaran COVID di 17 Kapanewon. Saya mulai dari Kapanewon Moyudan. Untuk kasus sembuh 91 orang, meninggal 3 orang, dirawat atau isolasi 12 orang. Kapanewon Minggir, sembuh 86 orang, meninggal 3 orang, dirawat atau isolasi 11 orang. Kapanewon Seyegan, sembuh 166 orang, meninggal 4 orang, dirawat atau isolasi 91 orang. Kapanewon Godean, sembuh 212 orang, meninggal 9 orang, dirawat atau isolasi 64 orang.
197 orang, meninggal 2 orang, dirawat atau isolasi 66 orang. Kapanewon Melati, sembuh 398 orang, meninggal 4 orang, dirawat atau isolasi 94 orang. Kapanewon Depok, sembuh 752 orang, meninggal 19 orang, dirawat atau isolasi 164 orang. Kapanewon Berbah, sembuh 146 orang, meninggal 5 orang, dirawat atau isolasi 53 orang. Kapanewon Prambanan, sembuh 88 orang, meninggal 3 orang, dirawat atau isolasi 17 orang. Kapanewon Kalasan, sembuh 239 orang, meninggal 3 orang, dirawat atau isolasi 114 orang. Kapanewon Ngemplak, sembuh 234 orang, meninggal 6 orang, dirawat atau isolasi 43 orang. Kapanewon Ngaglik, sembuh 554 orang, meninggal 12 orang, dirawat atau isolasi 143 orang. Kapanewon Sleman, sembuh 164 orang, meninggal 4 orang, dirawat atau isolasi 40 orang. Kapanewon Tempel, sembuh 191 orang, meninggal 2 orang, dirawat atau isolasi 44 orang. Kapanewon Turi, sembuh 54 orang, meninggal nihil alias kosong, dirawat atau isolasi 27 orang. Kapanewon Pakem, sembuh 67 orang, meninggal 2 orang, dirawat atau isolasi 10 orang. Kapanewon Cangkringan, sembuh 40 orang, meninggal 1 orang, dirawat atau isolasi 10 orang. Demikian update data dinamis Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Sumber data dari corona.sleman.kap.go.id. Penanggung jawab redaksi Juliet Zulu 12 Juliet Alpha Papa Pak Mandri. Petugas penyampai berita Juliet Zulu 12 Juliet Hotel Queen Gunadi. Ku ingat pesanmu, selalu kupakai maskerku. Aku jaga kamu, kamu jaga aku. Tetap beraktivitas dan taati protokol kesehatan. Sebelum kami akhiri, kami atas nama tim dari Juliet Zulu 12 Sulu Whisky 05 Kabupaten Sleman, mungkin ada banyak kesalahan pada tahun 2020, mohon dimaafkan. Semoga di tahun 2021 akan lebih baik lagi. Untuk selanjutnya 1074, 1014 yang disebelimakan dan 1023. Tentunya diucapkan banyak terima kasih pada Jude-Jude 12 Juliet Hotel Webek Pak Gunadi, laku wakil dari stasiun radio Jude-Jude 12 Sulu Whisky 05 Rapi Wilayah Kabupaten Sleman. 51-55 harapan tetap selalu 12 dan tentunya tetap selalu yes. Salam Jogja istimewa. Ku ingat pesanmu, ku pakai selalu maskerku. Kamu jaga aku jaga kamu. Terima kasih Pak Gunadi. Tentunya salam buat rekan-rekan pengurus, anggota maupun simpatisan Rapi Wilayah Kabupaten Sleman. Dan tidak lupa juga salam buat keluarga. Amin ya robbal alamin. Semoga ke depan kita menjadi lebih baik lagi. Berkenan untuk 10.23 kembali. Dan mohon maaf untuk acara 10.16 panggilan dari Sulu Whisky kita pending. Kita 10.16 rekan yang berada di pos Nataru yang bekerja sama dari Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta. 10.16 yang pertama, pos Nataru Denggung.
Kepada rekan yang sudah siap memberikan 10-14 dipersilahkan. Pos Degung, Juliet Zulu 12, Sulu Delta 10-16. Mengulang, Pos Degung, apakah ada rekan yang stay di 1080? Selamat malam. 1074. Pos Prambanan, Pos Nataru yang berada di Prambanan, selamat malam. Apakah ada rekan yang on? Sulu Delta 1016. Iya, terima kasih Mas Bari. Juliet Zulu 12, Golf Sulu, Pos Prambanan, Juliet Zulu 12, Juliet Usi Golf melaporkan dari Prambanan. Juliet Zulu 12, Juliet Whiskey Golf 51-55, harapan tetap lalu 2 dan tentunya tetap lalu yes. Dipersilakan memberikan 10-14 informasi terupdate terkini. Juliet Zulu 12, Sulu Delta 10-23. Ya, terima kasih Mas Bari. 5155, sehat dan semangat. Ya, untuk breaking news 10-14 terakhir, Teran Posko Prambanan masih hujan gerimis untuk 10-13-nya. 8 kekuatan dari kawan-kawan di sub, 4 kekuatan dari kawan Rabi. Dan tentunya untuk lalu lintas ramai lancar, landi, belum ada peningkatan untuk pergerakan di malam tahun baru. 1074 yang di 10.5 kembali namanya Tuki Juliet Zulu 12, Juliet Usi Golf, Pos Prambanan 1023. Tentunya diucapkan banyak terima kasih pada Juliet Zulu 12, Juliet Whiskey Golf telah memberikan data 10-14 informasi terupdate terkini dari Pos Nataru Prambanan. Tiap jam selalu memberikan 10-14 pada Pos Nataru dan tepat juga 59 menit lebihnya dari pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat atau mendekati jam 9 malam. Pas waktunya untuk pemanggilan Pos Nataru. Terima kasih Pak Toki, berkenan untuk 10.23 kembali. Pos Degung melaporkan. 10.4 ya, cara pantau Pos Degung. Dipersilakan Pos Degung untuk memberikan 10.14. Pengendali stasiun Juliet Zulu 12 Sulu Delta, operator Juliet Zulu 12 Golf Sulu 10-23. Terima kasih 12 Juliet 12 Golf Sulu pada Sulu Delta Hotel. Untuk laporannya untuk di malam hari ini Posko Degung sebagai arus lalu lintas ramai lancar, baik yang masuk Yogyakarta ataupun yang keluar Yogyakarta. Untuk 10-14, 10-13 gerimis dari tadi sore sampai saat ini masih terjadi. Untuk kejadian di sore malam hari ini negatif. Untuk Posko Degung saat ini masih diperkuat dari Dinas Perhubungan ada 7 personil, dari Rapi ada 5 personil. Negatif 10-14 yang lain, Pos Degung 10-23. 10-41 2 Pancoran, yang paham punten, mohon maaf untuk 10 untuk operator belum terkopi. Terima kasih Mas Bari. Wah, mohon maaf, sempat kelupaan sebagai operator Juliet Zulu 12 Eko Alpha Fox pada Posko Degung tentunya 5155. Langsung 10-23. 51-55 harapan tetap lalu 2 dan tentunya tetap selalu yes. Ingat kita rekan ataupun anggota Rapi harus selalu memberikan 10-14 yang A1 dengan juga memberikan 10-14 untuk operator. Terima kasih Pak Topan, Juliet Zulu 12 Eko Alpha Foxtrot pada Pos Degung. Salam buat rekan-rekan yang bertugas ataupun berjaga, tetap selalu jaga kesehatan, jaga kondisi tubuh. Terima kasih, berkenan untuk 10.23 kembali. Kembali lagi 10.16 pada Pos Nataru.
yang berikutnya pada pos Piungan. 1016 pos Piungan, apakah sudah stay di depan alat komunikasi? Pengendali stasiun Julia Zulu 12 Sulu Sulu Delta, operator Julia Zulu 12 Golf Sulu Sulu 1023. Selamat malam, Julia Zulu 12 Golf Sulu Sulu. Di sini operator Julia Zulu 12 Juliet Quebec Papa. Posko Piungan. Terima kasih untuk pemanggilannya. Langsung melaporkan untuk cuaca di pantau depan pos, ramai lancar, masih gerimis untuk sebagai cuaca, lain-lain aman terkendali. Golf Sulu Sulu 12 JGB ganti. 54, 51, 55, harapan tetap lalu 12 dan tentunya tetap lalu yes. Juliet Quebec Papa pada pos Piungan. Tentunya salam buat rekan-rekan yang bertugas ataupun berjaga. Tetap semangat dan semangat. Masih memberikan kesempatan, barangkali ada 10-14 lanjutan, dipersilakan. Terima kasih Juliet Zulu 12 Golf Sulu Sulu. Untuk informasi lanjut, masih terposisi 8 personil dari Rapi, 8 personil dari Dishub untuk menyelesaikan tugas sampai akhir nanti. Demikian, tidak ada informasi yang lebih lanjut. Selamat bertugas, terima kasih. 1023 Posko Piungan. Selamat malam. 24, ya terima kasih Julia Zulu 12 Juliet Quebec Papa untuk memberikan 10-14 pada pos Nataru Piungan. Salam buat rekan-rekan. Berkenan untuk 10-23 kembali. Kembali lagi 10-16 pos Nataru yang berada di Gamping. Kepada petugas yang akan memberikan 10-14 dipersilakan. Pengendali stasiun Julia Zulu 12 Sulu Sulu Delta 1023. 10-16 mengulang, pos Nataru yang berada di Gamping, apakah sudah ada rekan yang stay di 1080? Selamat malam. Terima kasih untuk rekan-rekan yang bertugas pada pos Nataru. Tentunya tetap selalu semangat dan semangat. Beberapa jam ke depan untuk tugas sudah berakhir, tapi untuk pantauan malam tahun baru tetap berlangsung. Semangat dan semangat. Terima kasih. Kembali lagi ke 1080 untuk agenda pada malam hari ini. Kita melanjutkan untuk acara data sebaran virus COVID-19 dari Sulu Sulu USG. 10-16 stasiun radio Julia Zulu 12 Sulu Sulu USG 04 Rapi wilayah Kidul. Kepada petugas yang akan memberikan 10-14 dipersilakan. Pengendali stasiun Julia Zulu 12 Sulu Sulu Delta 1023. Oke, terima kasih Pak Bari. Juliet Zulu 12 Golf Sulu Sulu. Di sini Juliet Zulu 12 India Alfa Romeo siap melaporkan Pak Bari. Terima kasih Pak Bari. Juliet Zulu 12 Golf Sulu Sulu. Harapan 1032 sempurna membuka 1080. 51-55 harapan tetap lalu 102 dan tentunya tetap lalu yes. Julia Zulu 12 Indian Alfa Romeo Pak Supri dipersilakan mempergunakan 1080 untuk memberikan 1014 data terupdate terkini. Pengendali stasiun Julia Zulu 12 Sulu Sulu Delta bersama rekan-rekan 1023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rapi 51-55. Izinkanlah
saya Juliet Zulu 12 India Alfa Romeo, operator pentil, memancar dari Patok Gunung Kidul, mewakili Sulu-Sulu SQ 04 Kabupaten Gunung Kidul. Berikut ini kami akan menyampaikan sebaran kasus COVID-19 di Kabupaten Gunung Kidul. Hasil ini diperoleh berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul per Kamis 31 Desember pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Adapun data yang masuk selebihnya yaitu insya Allah akan dilaporkan tahun berikut. Pada hari ini terdapat penambahan pasien COVID konfirmasi yaitu COVID-19 atau yang positif corona yaitu sejumlah 27 orang. Juga ikut prihatin bahwa tambahan 27 ini bisa menambah angka kumulatif di Gunung Kidul sangat banyak. Namun juga alhamdulillah ikut gembira bahwa telah sembuh yaitu 4 orang dari jumlah kumulatif se-Kabupaten Gunung Kidul pada hari ini. Pada jajaran Juliet Zulu maupun simpatisan, langsung saja kami bacakan sebaran COVID per Kapanewon. Dari Kapanewon Gedang Sari dirawat 2 sembuh 15, Kapanewon Girisubo dirawat 3 sembuh 7. Dari Kapanewon Karangmojo dirawat 16 sembuh 71, Kapanewon Nglipar dirawat 11 sembuh 38, Kapanewon Ngawen dirawat 9 sembuh 29, Kapanewon Palian dirawat 13 sembuh 15. Selanjutnya Kapanewon Panggang dirawat 2 sembuh 14, Kapanewon Ponjong dirawat 31 sembuh 33, Kapanewon Playen dirawat 34 sembuh 35, Kapanewon Patok dirawat 13 sembuh 27, Kapanewon Purwosari dirawat 1 sembuh 7, Kapanewon Rongkop dirawat 1 sembuh 12, Kapanewon Saptosari dirawat 5 sembuh 40. Selanjutnya Kapanewon Semanu dirawat 13 sembuh 59, Kapanewon Semin dirawat 11 sembuh 22, Kapanewon Tanjung Sari dirawat 4 sembuh 16, Kapanewon Tepus dirawat 1 sembuh 14, dan yang terakhir Kapanewon Wonosari dirawat 136 dan sembuh 109. Sehingga jumlah kumulatif Kabupaten Gunung Kidul sampai pada hari ini yang dirawat masih 306 orang atau pasien dan yang telah sembuh 533 orang. Adapun jumlah kumulatif yang meninggal sampai hari ini 27 orang. Sehingga jumlah kumulatif Kabupaten Gunung Kidul yang terpapar COVID-19 ada 866 orang. Demikian kepada jajaran Juliet Zulu maupun simpatisan yang bisa kami sampaikan, dan kami selalu mengajak kepada jajaran Juliet Zulu maupun simpatisan menjadi contoh terdepan dalam melaksanakan protokol kesehatan ini, terutama kepada keluarga, lingkungan, dan masyarakat, sehingga kita dijauhkan dari virus corona. Dan harapan dan doa pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Amin amin ya robbal alamin. Kepada jajaran Juliet Zulu dan simpatisan, kami tidak lupa mengucapkan selamat menyongsong tahun baru 2021. Semoga kita diberikan kesehatan.
Juliet Zulu 12 India Alfa Romeo 10:23. Waktu kami kembalikan kepada Pak Bari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Juliet Zulu 12 Indian Alpha Romeo pada stasiun radio Juliet Zulu 12 Sulu Wesky 04 Rapi wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Tentunya tetap lalu jaga kondisi, jaga kesehatan. Salam buat rekan-rekan pengurus, anggota maupun simpatisan Rapi wilayah Kabupaten Gunung Kidul semuanya. Tidak lupa salam buat keluarga. Berkenan untuk 10:23 kembali. Kembali lagi 10:16 pada yang berikutnya. 10:16 stasiun radio Juliet Zulu 12 Sulu Wesky 03 Rapi wilayah Kabupaten Kulon Progo. Kepada petugas yang akan memberikan 10:14 dipersilahkan. Pengendali stasiun Juliet Zulu 12 Sulu Delta, operator Juliet Zulu 12 Golf Sulu 10:23. Ya, terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami Juliet Zulu 12 Sulu Wesky 03 Rapi wilayah Kabupaten Kulon Progo. Karena di daerah istimewa Yogyakarta ini ada 5 wilayah dari 01, 02, 03, 04, 05. Jadi dimulai dari atas maupun dimulai dari bawah. Untuk nomor 3 tetap pada posisi di tengah-tengah. Langsung saja, terima kasih. Pada malam hari ini saya Juliet Zulu 12 Hotel Golf Mike mewakili rekan-rekan pengurus wilayah dan rekan-rekan anggota Rapi yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Tentunya salam jumpa dan ketemu lagi, tidak lupa 5155 dengan harapan semoga Juliet Zulu 12 Golf Sulu selaku operator atau pengendali pada Solo Delta semoga selalu sehat dan sehat, selamat dan selamat. Juga kepada rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, anggota Rapi maupun calon anggota ataupun simpatisan yang pada saat ini monitor atau mendengarkan pancar pengulang Rapi daerah-daerah istimewa Yogyakarta, bahwa pada saat ini adalah pelaporan COVID-19 di daerah istimewa Yogyakarta. Tentunya semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari penyebaran virus corona, sehingga kita semua pada sehat dan sehat, selamat dan selamat. Berikut kami sampaikan data COVID-19 di Kabupaten Kulon Progo per hari ini Kamis tanggal 31 Desember 2020. Sumber data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo. Data disampaikan pada pukul 18 lebihnya 27 menit 58 detik waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan untuk data suspek secara kumulatif 2.215, discarded 1.155, probable 50, meninggal 50. Kemudian untuk yang konfirmasi atau yang positif pada malam hari ini ada penambahan 40 yang berasal dari 11 Kapanewon. Padahal di Kulon Progo ada 12 Kapanewon. Berarti hampir merata seluruh
wilayah Kabupaten Kulon Progo ada penambahan kecuali 1 kapal hewan. Jumlah hari kemarin yang konfirmasi 970 ditambah pada malam hari ini 40, sehingga pada malam hari ini konfirmasi secara kumulatif se-Kabupaten Kulon Progo 1010. Isolasi rumah sakit ada penambahan 1 yang kemarin 27, pada malam hari ini 28. Isolasi mandiri ada pengurangan 30 yang hari kemarin 261, pada malam hari ini 231. Selanjutnya untuk yang sembuh, alhamdulillah ada penambahan 69 yang kemarin 664, pada malam hari ini yang sembuh secara kumulatif 733. Untuk data yang meninggal tidak ada perubahan, yaitu 18. Dan rekanku, sahabatku, untuk selanjutnya kami sampaikan data per Kapanewon, data yang konfirmasi. Kami mulai dari Kapanewon Temon, ada penambahan 1, konfirmasi kumulatif yang kemarin 69, pada malam hari ini 70. Isolasi 25, meninggal 2. Selanjutnya Kapanewon Wates, konfirmasi kumulatif ada penambahan 4 yang kemarin 168, pada malam hari ini 172. Isolasi 39, meninggal 1. Kapanewon Panjatan, konfirmasi kumulatif ada penambahan 1 yang kemarin 76, pada malam hari ini 77. Isolasi 28, meninggal 1. Selanjutnya Kapanewon Galur, konfirmasi kumulatif ada penambahan 9 yang kemarin 79, pada malam hari ini 88. Untuk isolasi 28, meninggal 0. Kapanewon Lendah, konfirmasi kumulatif ada penambahan 1 yang kemarin 64, pada malam hari ini 65. Isolasi 11, meninggal 1. Kapanewon Sentulu, konfirmasi kumulatif ada penambahan 3 yang kemarin 142, pada malam hari ini 145. Isolasi 22, meninggal 6. Kapanewon Pengasih, konfirmasi kumulatif ada penambahan 3 yang kemarin 140, pada malam hari ini 143. Isolasi 10, meninggal 3. Selanjutnya Kapanewon Kokap, konfirmasi kumulatif ada penambahan 2 yang kemarin 63, pada malam hari ini 65. Isolasi 6, meninggal 1. Kapanewon Nanggulan, konfirmasi kumulatif ada penambahan 8 yang kemarin 73, pada malam hari ini 81. Isolasi 29, meninggal 1. Kapanewon Kalibawang, konfirmasi kumulatif ada penambahan 5 yang kemarin 48, pada malam hari ini 53. Isolasi 31, meninggal 1. Kapanewon Samigaluh, konfirmasi kumulatif ada penambahan 3 yang kemarin 28, pada malam hari ini 31. Isolasi 21, meninggal 1. Dari data yang kami sampaikan untuk yang ada penambahan, paling banyak penambahan berada di Kapanewon Galur, yaitu ada penambahan 9. Demikian untuk selanjutnya 1 Kapanewon yang tidak ada perubahan kami sampaikan juga, yaitu Kapanewon Giri Mulyo. Konfirmasi kumulatif 20
isolasi 8, meninggal 0. Untuk selanjutnya, secara kumulatif Kabupaten Kulon Progo yang terdiri 12 Kapanewon ada penambahan 40, kami sampaikan ulang. Yang kemarin 970, pada malam hari ini 1010. Kemudian untuk yang isolasi ada pengurangan 30. Secara kumulatif yang kemarin 288, pada malam hari ini 258. Untuk yang meninggal tidak ada perubahan, yaitu 18. Dan rekanku sahabatku, data COVID-19 di Kabupaten Kulon Progo yang kami sampaikan, tentunya saya juga selaku operator dari Solo Whisky 03, kami mohon maaf tentunya selama kami menyampaikan pelaporan selama tahun 2020 banyak kesalahan, banyak kekurangan. Saya atas nama dari rekan-rekan Kulon Progo mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tentunya saya atas nama rekan-rekan pengurus wilayah dan anggota rapi yang di Kulon Progo juga mengucapkan selamat menyongsong tahun baru 2021. Semoga kita semua di tahun 2021 banyak peningkatan, lebih baik. Tentunya kita semua berharap selalu sehat dan sehat. Dan alhamdulillah kita bisa melewati tahun 2020 dengan sehat dan selamat. Data COVID-19 yang kami sampaikan tadi dapat dikonfirmasi langsung ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo pada nomor telepon 02747730111 atau dilihat langsung melalui kulonprogokap.go.id/corona. Dan seperti biasa, saya selaku operator dari Solo Whisky 03 tetap mengajak mari kita anggota rapi, calon anggota dan simpatisan dan rekan-rekan yang pada saat ini monitor, mari kita selalu patuh dan taat. Tentunya kita bisa asalkan ada kemauan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Karena hanya dengan patuh pada protokol kesehatan itulah kita berusaha untuk bisa memutus penyebaran virus corona. Yaitu selalu memakai masker ketika kita keluar rumah, karena memakai masker itu melindungi kita, keluarga kita, dan orang lain. Selalu mencuci tangan di mana ada tempat cuci tangan, tentunya dengan sabun dan air yang mengalir. Selalu menjaga jarak yang aman, minimal 1,5 meter ketika kita terpaksa berada di antara orang lain, atau kita mematuhi ketentuan tempat duduk yang sudah disediakan. Dan tetap berusaha untuk menghindarkan kerumunan, dan yang paling baik adalah di rumah aja. Tidak usah keluar rumah kecuali ada keperluan yang harus keluar rumah. Jaga stamina, yaitu dengan banyak olahraga dan minum vitamin, tentunya juga pola makan yang sehat dan bergizi. Dan terima kasih, waktu kami kembalikan, dan kepada operator Jilai Sulu 12 Golep Sulu Kang Bari, tetap semangat, selamat bertugas, semoga sukses, semoga lancar dari awal sampai akhir. 10.14 ringan, 10.13 di seputaran saya Mancar masih hujan, dan alhamdulillah untuk lingkungan aman terkendali. 10.74, 10.14 yang lain, terima kasih. Jelas Julu 12 Hotel Golep Mike dari Solo Whisky 03 langsung 10.23, selamat malam. Tentunya diucapkan banyak terima kasih kepada Jilai Julu 12 Hotel Golep Meksiko, Pak Lego, laku wakil dari stasiun radio Jilai Julu 12 Solo Whisky 03.
Rapi, wilayah Kabupaten Kulon Progo. Tentunya amin amin ya robbal alamin. Harapan dan doa selalu yang terbaik buat kita bersama rekan-rekan. Terima kasih Pak Lego, salam buat rekan-rekan. Dan juga salam buat keluarga. Terima kasih, berkenan untuk 10.23 kembali. Stasiun Radio Julia Julu 12 Sulu Weski 02 Rapi, wilayah Kabupaten Bantul. Kepada petugas yang akan memberikan 10.14 dipersilakan. Pengendali stasiun Julia Julu 12 Sulu Delta, operator Julia Julu 12 Golop Sulu 10.23. Baik, selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Gue masih diakan dulu mas. Ya, kami ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam Rapi 5155 dengan harapan kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Update terkini data sebaran kasus COVID-19 dari Kabupaten Bantul yang berdasarkan data dari Dinas Kabupaten Bantul hari ini Kamis 31 Desember 2020. Data ini kami terima dari Juliet Julu 12 Golf Eko X-Ray operator Pak Bambang Agus Supekti. Hari ini terdapat perubahan data kasus positif COVID-19 bertambah sebanyak 92 orang yang tersebar di 15 kapanewon di Kabupaten Bantul. Berarti 2 kapanewon yang tidak dapat tambahan untuk hari ini, yaitu Kapanewon Lingo dan Kapanewon Piungan. Untuk Kapanewon Sewon hari ini tambah 7 orang, Kapanewon Banguntapan 5 orang, Kapanewon Kasihan 12 orang. Kemudian Kapanewon Bantul tambah 18 orang positif, Jetis tambah 3 orang, Imogiri tambah 9 orang. Sedayu tambah 6 orang, Pandak 9 orang, Laret 2 orang. Pajangan tambah 4 orang, Bambang Lipuro 1 orang, Kretek juga 1 orang. Kemudian Kapanewon Sanjen tambah 7 orang, Serandaan 4 orang, demikian juga Pundong 4 orang. Itu tadi yang hari ini 15 Kapanewon mendapat tambahan kasus positif COVID-19. Kemudian kasus positif COVID-19 yang sembuh sebanyak 46 orang, tersebar di 11 Kapanewon. Sewon 3 orang, Banguntapan 5 orang sembuh, Kasihan 3 orang sembuh. Bantul 14 orang sembuh, Pajangan 6 orang, Jetis 1 orang. Kemudian Kapanewon Sedayu sembuh 3 orang, Kretek 3 orang. Selanjutnya Kapanewon Serandaan 4 orang sembuh, Pundong 2 orang sembuh, dan Delingo 1 orang sembuh.
kasus ODP bertambah sebanyak 63 orang. Kemarin 2.234 orang, tambah 63 orang, sehingga jumlah total menjadi 2.294 orang. 7 orang. Kami ulang, kasus ODP bertambah sebanyak 63 orang. Kemarin 2.234 orang, tambah 63 orang, sehingga berjumlah menjadi 2.297 orang. Kasus PDP bertambah 9 orang, kemarin 854, sehingga total 863 orang. Untuk kasus positif COVID-19 yang meninggal dunia hari ini tambah 3 orang, masing-masing 1 orang, dari Kapanewon Banguntapan 1 orang, Kapanewon Pandak 1 orang, dan Kapanewon Kretek 1 orang. Sebelumnya 83 tambah 3 orang, sehingga sampai hari ini selama pandemi COVID-19 berlangsung sebanyak 90 orang meninggal dunia. Baik para pendengar sekalian yang kami hormati dimanapun Anda berada, selanjutnya kami sampaikan peta sebaran kasus positif COVID-19 jumlah secara kumulatif sampai dengan hari ini dari masing-masing Kapanewon yang berada di Kabupaten Bantul. Kami awali seperti biasanya dari yang terbanyak berurutan, yaitu Kapanewon Sewon sebanyak 653 orang positif, sembuh 528 orang, meninggal dunia 17 orang, dirawat 108 orang. Kapanewon Banguntapan sebanyak 533 orang positif, 416 orang sembuh, 13 orang meninggal dunia, masih dirawat 104 orang. Berikut Kapanewon Kasihan sebanyak 451 orang positif, 358 orang sembuh, 16 orang meninggal dunia, 77 orang masih dalam perawatan. Kapanewon Bantul sebanyak 258 orang positif, 174 orang sembuh, 10 orang meninggal dunia, 74 orang masih dalam perawatan. Selanjutnya Kapanewon Jetis 168 orang positif, 123 orang sudah sembuh, 5 orang meninggal dunia, 40 dalam perawatan. Kemudian Kapanewon Sedayu sebanyak 136 orang positif, 93 orang sudah sembuh, 2 orang meninggal dunia, 41 orang dalam perawatan. Untuk Kapanewon Pandak 125 orang positif, 94 orang sembuh, 3 orang meninggal dunia, 28 orang dalam perawatan. Selanjutnya Kapanewon Imogiri sebanyak 123 orang positif, 100 orang sudah sembuh, 2 orang meninggal dunia, 21 orang dalam perawatan. Untuk selanjutnya Kapanewon Pleret 118 orang positif, 83 orang sudah sembuh, 6 orang meninggal dunia, 29 orang dalam perawatan. Kapanewon Pajangan 115 orang positif, 93 orang sembuh, 1 orang meninggal dunia, 21 orang dalam perawatan.
Untuk Kapanewon Piungan tidak ada perubahan data, masih tetap seperti kemarin, yaitu 92 orang positif, 83 orang sembuh, tidak ada yang meninggal dunia, 9 orang masih dalam perawatan. Kemudian Kapanewon Bambang Lipuro sebanyak 89 orang positif, 78 orang sembuh, 3 orang meninggal dunia, 8 orang dalam perawatan. Kapanewon Kretek 85 orang positif, 75 orang sembuh, 6 orang meninggal dunia, 4 orang dalam perawatan. Kemudian Kapanewon Sanden 77 orang positif, 59 orang sudah sembuh, tidak ada yang meninggal dunia, 18 orang dalam perawatan. Kapanewon Serandaan sebanyak 65 orang positif, 42 orang sudah sembuh, 4 orang meninggal dunia, 19 orang dalam perawatan. Selanjutnya Kapanewon Pundong 55 orang positif, 44 orang sembuh, 2 orang meninggal dunia, 9 orang dalam perawatan. Kemudian yang terakhir Kapanewon Dlingo masih banyak 20 orang positif, 14 orang sembuh, tidak ada yang meninggal dunia, 6 orang dalam perawatan. Selanjutnya kami sampaikan jumlah secara kumulatif kasus positif COVID-19 se-Kabupaten Bantul sampai dengan hari ini. Positif sebanyak 3.163 orang, sembuh 2.457 orang, dirawat sebanyak 616 orang, meninggal dunia sampai saat ini sebanyak 90 orang. Jumlah secara kumulatif kasus PDP se-Kabupaten Bantul sampai saat ini sebanyak 863 orang, sembuh 622 orang, terkonfirmasi positif 169 orang, dirawat 40 orang, meninggal dunia 32 orang. Dan jumlah secara kumulatif kasus ODP se-Kabupaten Bantul sampai saat ini sebanyak 2.297 orang, sembuh 1.309 orang, terkonfirmasi positif 842 orang, dan dalam perawatan sebanyak 146 orang. Baik para pendengar sekalian dimanapun Anda berada, sebelum kami akhiri informasi perkembangan terkini dari Kabupaten Bantul, kami sampaikan kepada para pendengar sekalian untuk menyongsong tahun baru 2021. Kami sampaikan 3 ikhtiar usaha agar terjaga dari COVID-19. Mari kita tingkatkan iman kita, jaga ibadah kita, selalu berdoa, perbanyak zikir, jaga tilawah kita. Yang kedua, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak agar kita aman. Dan yang ketiga, kita tingkatkan imun kita, jaga pola makan, jaga pola istirahat, jaga olahraga. Kemudian para pendengar sekalian dimanapun Anda berada, informasi perkembangan terkini kasus positif COVID-19 dari Kabupaten Bantul. Saya Juru 12 GUP, Operator Baskoro. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian, mohon maaf yang sebesar-besarnya.
kasih atas perhatiannya. Kepada Julu 12 Golub Sulu selamat bertugas, sukses selalu. Bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Julu 12 Golub uniform Papa yang sudah memberikan 10.14 informasi terupdate terkini mengenai pandemi COVID-19 dari Kabupaten Bantul tentunya. Tetap selalu semangat dan semangat. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih tentunya doa dan harapan buat kita semuanya agar tetap selalu menjadi lebih baik. Salam buat rekan-rekan pengurus, anggota maupun simpatisan Rapi wilayah Kabupaten Bantul semuanya, dan tidak lupa juga salam buat keluarga. Berkenan untuk 10.23 kembali. Kembali lagi 10.16 yang berikutnya kepada stasiun radio Julia Julu 12 Sulu Whisky 01 Rapi wilayah Kota Yogyakarta. Kepada petugas yang akan memberikan 10.14 dipersilahkan. Pengendali stasiun Julia Julu 12 Sulu Delta 10.23. Mungkin bisa bergeser atau ganti untuk alat komunikasi Pak Selamat Julu 12 Foxtrot Sera. Untuk sekarang bagaimana Mas Bari? 10.4 untuk saat ini sudah 10.2 terpantau tanpa kesulitan kami meresip ataupun mendengarkan. 51, 55 harapan tetap selalu 10.2 dan tentunya tetap selalu yes. Dipersilakan mempergunakan 10.80 seluruh Medota Rapi daerah-daerah istimewa Yogyakarta. Pengendali stasiun Julia Julu 12 Sulu Delta, operator Julia Julu 12 Golub Sulu 10.23. Yes, terima kasih sekali atas pemberian waktunya Mas Bari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Salam Rapi 51, 55, harapan tetap 10.2 untuk kita semuanya bersama keluarga tentunya. Izinkanlah pada kesempatan malam hari ini di sini saya operator Pak Selamat Julu 12 Foxtrot Sera mewakili stasiun Julu 12 Sulu Whisky 01 Rapi wilayah Kota Yogyakarta akan melaporkan perkembangan COVID-19 di wilayah Kota Yogyakarta. Langsung saja untuk menyingkat waktu akan saya langsung sampaikan informasi sebaran kasus suspek kumulatif per kecamatan per tanggal 31 Desember 2020 yang diambil dari data Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta pada pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk total sampai hari ini berjumlah 2.025 orang. Adapun untuk keterangan sebaran kasus pertambahan kasus konfirmasi positif COVID-19 di Kota Yogyakarta sebanyak 52 kasus baru, sementara 40 pasien konfirmasi positif telah sembuh selesai isolasi mandiri dan 2 pasien positif meninggal dunia. Catatan setelah dilakukan penelusuran, 4 kasus yang sebelumnya tercatat sebagai kasus di Kota Yogyakarta ternyata berdomisili di luar Kota Yogyakarta, sehingga
Keempat kasus tersebut kini tidak lagi tercatat sebagai kasus di kota Yogyakarta. Hal tersebut menjadikan kasus positif COVID-19 di kota Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 secara kumulatif berjumlah 1.964 kasus, 541 diantaranya masih dalam perawatan atau isolasi mandiri, 1.346 kasus telah sembuh dan 77 pasien positif meninggal dunia. Adapun sebaran kasus positif baru pada hari Kamis 31 Desember 2020 sebagai berikut. Kecamatan Gontokusuman 9 kasus, Kecamatan Umbul Harjo 8 kasus, Kecamatan Tegalrejo 6 kasus, Kecamatan Jetis 6 kasus, Kecamatan Margangsan 6 kasus, Kecamatan Mantri Jeron 5 kasus, Kecamatan Wirobrajan 3 kasus, Kecamatan Danurejan 2 kasus, Kecamatan Ngampilan 2 kasus, Kecamatan Keraton 2 kasus, Kecamatan Gedong Tengen 1 kasus, Kecamatan Gondomanan 1 kasus, Kecamatan Kota Gede 1 kasus. Untuk selanjutnya akan kami sampaikan data sebaran kasus per kecamatan dalam konfirmasi perawatan sembuh meninggal sebagai berikut. Kecamatan Umbul Harjo dalam perawatan 86 orang, sembuh 259 orang, meninggal 13 orang, total 358 orang. Kecamatan Gontokusuman dalam perawatan 39 orang, sembuh 151 orang, meninggal 6 orang, total 196 orang. Kecamatan Tegalrejo dalam perawatan 57 orang, sembuh 127 orang, meninggal 6 orang, total 190 orang. Kecamatan Mantri Jeron dalam perawatan 36 orang, sembuh 118 orang, meninggal 5 orang, total 159 orang. Kecamatan Margangsan dalam perawatan 43 orang, sembuh 102 orang, meninggal 7 orang, total 152 orang. Kecamatan Danurejan dalam perawatan 43 orang, sembuh 95 orang, meninggal 10 orang, total 148 orang. Kecamatan Kota Gede dalam perawatan 53 orang, sembuh 72 orang, meninggal 4 orang, total 129 orang. Kecamatan Jetis dalam perawatan 47 orang, sembuh 74 orang, meninggal 5 orang, total 126 orang. Kecamatan Wirobrajan dalam perawatan 27 orang, sembuh 80 orang, meninggal 2 orang, total 109 orang. Kecamatan Keraton dalam perawatan 28 orang, sembuh 62 orang, meninggal 5 orang, total 95 orang. Kecamatan Gedong Tengen dalam perawatan 36 orang, sembuh 48 orang, meninggal 4 orang, total 88 orang. Kecamatan Gondomanan dalam perawatan 14 orang, sembuh 59 orang, meninggal 6 orang, total 79 orang. Kecamatan Ngampilan
dalam perawatan 26 orang, sembuh 40 orang, meninggal 2 orang, total 68 orang. Yang terakhir Kecamatan Pakualaman dalam perawatan 6 orang, sembuh 59 orang, meninggal 2 orang, total 67 orang. Sehingga total keseluruhan dalam perawatan ada 541 orang, sembuh 1.346 orang, meninggal 77 orang, total 1.964 orang. Untuk dalam konfirmasi 541 orang, sembuh 1.346 orang, meninggal 77 orang, probable 10 orang. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya akhiri, tak segan-segan saya menghimbau kepada pendengar semuanya yang dapat mendengar pancaran saya untuk selalu memakai masker, selalu jaga jarak, menghindari kerumunan, dan tentunya selalu cuci tangan setelah dari bepergian dari luar. Demikian yang dapat kami laporkan. Di sini 12 Foxtrot Sierra Sierra operator Pak Selamat mewakili Juliet Zulu 12 Sulu Sulu Whisky 01 Rapi wilayah Kota Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, waktu saya kembalikan ke Mas Bari Juliet Zulu 12 Golf Sulu Sulu. Semoga lancar dari awal sampai akhir. Terima kasih, langsung 10.23. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Juliet Zulu 12 Foxtrot Sierra Sierra, wakil dari stasiun radio Juliet Zulu 12 Sulu Sulu Whisky 01 Rapi wilayah Kota Yogyakarta. Tentunya tetap selalu jaga kesehatan, jaga kondisi tubuh. Salam buat rekan-rekan pengurus, anggota maupun simpatisan, dan tidak lupa juga salam buat keluarga. Selamat menyongsong tahun baru 2021. Terima kasih Pak Selamat, berkenan untuk 10.23 kembali. Kita melanjutkan untuk 10 acara yang berikutnya, yaitu data sebaran virus COVID-19 tingkat daerah istimewa Yogyakarta. 10.16 stasiun radio Juliet Zulu 12 Foxtrot Juliet Kilo. Pak Joko Martono, apakah sudah siap di depan alat komunikasi? Selamat malam. Malam Juliet Zulu 12 Golf Sulu Sulu. Di sini Juliet Zulu 12 Fox Juliet Kilo siap menyampaikan data sebaran COVID-19 atau COVID-19 di tingkat daerah istimewa Yogyakarta tanggal 31 Desember 2020. Over. Terpantau dapat 10.32 sempurna membuka 10.80 seluruh model Rapi daerah-daerah istimewa Yogyakarta. 51.55 harapan tetap lalu 12 dan tentunya tetap selalu yes. Juliet Zulu 12 Foxtrot Juliet Kilo, Pak Jokon, ya salam Jogja istimewa. Yes. Lengkap untuk rekan tadi dari Sulu-Sulu Whisky 01 hingga 05, dan dipersilakan untuk panjenengan memberikan 10.14 pada malam hari ini. Pengendali stasiun Juliet Zulu 12 Sulu-Sulu Delta kembali 10.23. Oke, terima kasih waktu dan
kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan data sebaran COVID-19 atau COVID-19 di tingkat daerah istimewa Yogyakarta tanggal 31 Desember 2020. Diketahui bahwa data ini saya peroleh dari situs resmi atau portal resmi milik Pemda DIY, yaitu di www.corona.jogjaprof.go.id. Data yang dihimpun dari Dinas Kesehatan DIY, juga dari rumah sakit rujukan yang tersebar di seluruh DIY. Selanjutnya, data saya cross-check melalui tim gugus tugas penanganan COVID-19 tingkat DIY, diakses pada pukul 19:30 waktu Indonesia bagian Barat. Oleh data sebagai berikut. Total suspek di DIY hingga hari ini mencapai 22.351 kasus. Dan pasien yang dinyatakan positif atau konfirmasi COVID-19 sampai dengan hari ini berjumlah 12.155 orang. Ini ada penambahan sebanyak 257 pasien dinyatakan positif COVID-19. Pun pasien yang sembuh total hingga hari ini mencapai 8.175. Ada penambahan sebanyak 119 pasien hari ini dinyatakan sembuh dari COVID-19. Dan pasien yang meninggal dunia hingga hari ini total berjumlah 260 orang. Dalam arti hari ini tidak ada penambahan pasien di DIY yang meninggal dunia. Pasien dirawat hingga hari ini di seluruh DIY atau pasien yang masih positif aktif jumlahnya mencapai 3.720 orang. Distribusi data sebaran COVID-19 menurut wilayah dan status pasien yang positif dan sembuh tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan dari Sulu-Sulu Whisky 1 sampai dengan Sulu-Sulu Whisky 5. Dari rumah sakit rujukan yang tersebar di seluruh DIY tercatat sebanyak 64 bed yang disediakan untuk pasien kritikal. Hari ini terisi 45 bed. Ada sisa 18 bed atau tempat tidur. Pasien yang non-kritikal, ketersediaan bed yang berjumlah 577, hari ini terisi 514 bed. Ada sisa sebanyak 63 bed atau tempat tidur. Dari perkembangan hari ke hari, 2 hari yang lalu di DIY ada penambahan sebanyak 282 pasien dinyatakan positif, merupakan rekor. Kemarin rekor pecah kembali dengan jumlah pasien positif disebutkan sebanyak 296. Namun hari ini jumlah pasien positif di DIY tercatat sebanyak 257. Tentunya dibandingkan kemarin, hari ini ada penurunan. Namun kondisi ini tentunya masih fluktuatif. Dengan kata lain, pandemi COVID-19 di DIY masih belum aman. Penambahan masih pada kisaran di atas 200-an. Dari data sebaran COVID-19 di DIY yang sudah disampaikan tersebut, dapat diketahui bahwa penambahan kasus pasien terkonfirmasi COVID-19 masih relatif tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa penularan COVID-19 di DIY tetap harus diwaspadai.
pemerintah sudah berupaya optimal melakukan emergency response, menolong para korban, yaitu merawat sampai tingkat kesembuhan, bahkan para dokter dan tenaga medis ikut menjadi korban. Saja urusan COVID-19 bukan hanya dibebankan pada pemerintah. Untuk mengurangi atau meminimalisir penularan COVID-19 tentunya perlu melibatkan masyarakat luas, yaitu dengan beradaptasi dengan kebiasaan baru melalui langkah-langkah real, yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Tidak ada informasi penting lain terkait COVID-19 yang perlu dipublikasikan. Dari Ring Salam Rapi 51 dan 55, saya turut mengucapkan selamat menyongsong tahun baru 2021. Semoga kita berubah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Tak lupa pula saya sampaikan salam Jogja istimewa, matur nuwun. Sebelum Pak J, terima kasih. Ada 10-6-10-12 barusan. Terima kasih Julu 12 Foxtrot Juliet Kilo, Pak Joko sudah memberikan 10-14 informasi pandemi COVID-19 tingkat daerah istimewa Yogyakarta. Tentunya tetap selalu semangat kita siaran 1 tahun full nanti. Tentunya Pak Joko ditunggu untuk memberikan 10-14 pada kesempatan yang berikutnya. Salam buat keluarga. Berkenan untuk 10.23 kembali. Kita melanjutkan untuk acara yang berikutnya. Acara yang ke-6 yaitu pepeling dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X. Kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi Gusti Allah tansah paring berkah tumraping kita sedaya. Para warga Ngayogyakarta, ugi anak-anakku kang lagi sinau ing omah. Para sedulur kabeh wae. Ingsun Hamengkubuwono tulus ikhlas tawakal, tulus ikhlas pasrah lahir batin lan kairing ikhtiar kang tanpa kendhat. Semono uga kita kang kajibah ngesuwi para kawula wong sabar rezekine jembar ngalah urip luwih berkah. Beda karo prastawa Lindhu Gedhe taun 2006 kang kasat mata. Saiki kang aran virus corona iku yen lumebu ing badan kita ora bisa karasa lan tekane uga ora kanyono-nyono. Kita kabeh kudu bisa njaga sehat, laku prihatin, lan uga wajib ngecakake aturan baku saka sumber resmi pemerintah kang wis diumumake ing masyarakat. Gusti paring dalan kanggo sapa wae kang gelem dalan. Mula pamundhutku sing padha eling lan waspada. Eling marang kang gawe agesan kanthi lampah ratri, zikir wengi, nyuwun pangaksami lan pangayomane Gusti. Waspada resik diri lan lingkungane dhewe-dhewe.
nek krasa kurang sehat kudu ngerti lan narimo yen wajib mengisolasi diri pribadi sajrone 14 dina. Jaga pribadi, jaga keluarga, jaga pasaduluran, jaga masyarakate. Kanthi jaga rada ngadohi kumpul bebarengan yen pancen ora wigati tenan. Bisa uga kita rumangsa sehat ning ora ana kang bisa mesthekake yen kita bener sehat. Malah bisa uga nggawa bibit lelara. Datan serik lamun ketaman, datan susah lamun kelangan. Pamundhutku mung saklimah sing ngati-ati. Mung kita bisa atur pangajap nyuwun kalis ing bebaya lan tulak sari, lan uga bisa tinebihno saka memala kang luwih gedhe sanggane tumraping kita manungsa. Pamujiku sehat, sehat, sehat. Mugi Gusti Allah ngijabahi rahayu kang pinanggih. Amin. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Pateleng dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Wisata Namangkubuwono 10. Kita tetap lalu harus taati protokol kesehatan. Tiba waktunya pada kesempatan malam hari ini kita berada di penghujung untuk acara. Tentunya kami laku pengendali stasiun Judejiru 12 Sulu Dirta. Pada kesempatan malam hari ini banyak kesalahan, tutur kata yang berkurang berkenan, dan banyak kesalahan untuk pemandu pada malam hari ini. Tentunya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap taati protokol kesehatan, lebih baik di rumah saja. 10.50 kami cabut, dan sebelum kami cabut tentunya untuk acara yang terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup perjumpaan kita pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih awal hingga akhir berjalan dengan lancar. Kami mengucapkan banyak terima kasih dari pengurus daerah, ketua daerah, ketua 1, ketua 2, ketua 3, dari pos pantau siaga Merapi, pos pantai selatan, rekan-rekan yang bertugas melaporkan data sebaran virus COVID-19 dari Sulu Weski 01 hingga 05. Dan juga terima kasih kepada Judejiru 12 Foxtrot Juliet Kilo, Pak Joko. Tentunya tetap selalu semangat dan semangat. Judejiru 12 Golop Sulu kembali 10.23. Terima kasih. 10.50 kami cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jogja istimewa. Yes, yes, yes.